Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidillah Al-Ayubi. Saya angkatan tahun 2020, offering D, Dikdas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Teori dan Praktik Manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar, yang dibina oleh Dr. Samsul Hadi, MPD, MED. Untuk slide pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, yang bertujuan untuk mengoptimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Melihat arti dari pendidikan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena pendidikan dapat mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Pada dasarnya, pendidikan mempunyai peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai pembangunan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dengan adanya pendidikan, mampu menggali atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Potensi tersebut dapat berguna di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam arti berkembangnya potensi-potensi individual secara berimbang, optimal, dan terintegrasi. Dengan demikian, dapat meningkatkan potensi yang terdapat dalam diri manusia yang bertujuan untuk mengatur suatu kehidupan agar terlaksana secara tepat dan berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, dan bangsa. Arti pendidikan dan tujuan pendidikan tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak dilandasi oleh suatu kebijakan. Kebijakan sendiri adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan tersebut menunjuk kepada bidangnya. Jadi, kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan dibuat pemerintah agar dapat mengatasi suatu permasalahan dalam pendidikan, di mana permasalahan tersebut dianggap sangat vital oleh pemerintah. Di Indonesia, kebijakan pendidikan sangatlah penting dan berpengaruh, karena kebijakan pendidikan akan menjadi dasar atau kunci dari terlaksananya kegiatan pembelajaran yang baik, terarah, dan dapat mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah merumuskan berbagai macam kebijakan pendidikan, salah satunya tentang kebijakan mengenai sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan tentang 3 jalur pendidikan yang saling terkait dan memengaruhi antara ketiganya, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Dalam dunia pendidikan, jalur yang sering digunakan adalah jalur formal atau yang sering disebut sebagai jalur pendidikan di sekolah, khususnya tentang aspek-aspek yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan pendidikan. Sekolah atau dewasa ini telah dikembangkan satu konsep yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah atau yang disebut dengan MBS. Terus. Emang stop ya?
Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang demikian menuntut langsung sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaranya pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu bentuk manajemen atau pengelolaan sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Slide kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan MBS. Yang kedua, apa saja komponen dan model MBS. Yang ketiga, bagaimana teori dan praktik MBS. Untuk slide selanjutnya yaitu apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan melalui pemberdayaan sumber daya yang ada, termasuk partisipasi komite sekolah ataupun masyarakat, guru, staf, wali siswa, dan seluruh anggota sekolah dengan meningkatkan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Slide selanjutnya yaitu fungsi manajemen berbasis sekolah. Fungsi manajemen berbasis sekolah memberi dampak positif bagi sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipatif, terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Selanjutnya, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Selanjutnya, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya pengembangan atau inovatif. Slide selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Tujuan MBS adalah peningkatan efisiensi, efektivitas mutu, produktivitas, inovasi, dan pemerataan pada satuan pendidikan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah dengan melibatkan masyarakat dan pengawasannya. Slide selanjutnya yaitu mengenai tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah. Menurut Cheng 1993, yang pertama yaitu sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita. Dengan misi ini, warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivasi sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Yang ketiga selanjutnya yaitu terjadinya proses perubahan strategi manajemen.
Proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia organik sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan manajemen. Perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya yaitu memiliki keleluasaan dan kewenangan mandiri. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sekolah dengan MBS harus berperan aktif. Dalam konteks ini, sekolah berperan mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pembelajaran. Yang keenam yaitu memiliki kerjasama dan keterbukaan yang baik. MBS menekankan hubungan antara manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Selanjutnya, kualitas selanjutnya yaitu kualitas administrator sekolah dengan MBS harus mumpuni. Peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator, baik kepala sekolah, admin, TU, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sekolah memiliki nilai efektivitas tinggi. Penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multisegi yaitu input, proses, output sekolah, serta perkembangan akademik siswa. Slide selanjutnya yaitu komponen dan model manajemen berbasis sekolah. Komponen manajemen berbasis sekolah dalam penerapannya yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidikan, kemuritan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah serta orang tua wali atau murid. Yang pertama yaitu kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara mengikuti sertakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Manajemen tenaga kependidikan, guru, dan personil mencakup antara lain yaitu 1. Perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Salah satu tugas sekolah di awal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kemuritan adalah penataan yang pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, murid,
awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional dan dapat membantu upaya pertumbuhan siswa. Yang pertama yaitu penerimaan murid baru, kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid, dan bimbingan disiplin murid. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen berbasis sekolah MBS memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan sekolah. Antara lain yaitu pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, orang tua atau wali didik, masyarakat baik mengikat maupun tidak. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan belajar dan mengajar, yang bertujuan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan hubungan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan orang tua murid atau wali serta masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina pengembangan pribadi murid di sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua wali atau murid bertujuan antara lain yaitu yang pertama memajukan kualitas pembelajaran hidup dan penghidupan masyarakat, dan menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Yang terakhir selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Selanjutnya yaitu model manajemen berbasis sekolah. Model MBS pada dasarnya ditampilkan menurut pendidikan sistem berpikir, yaitu output, proses, dan input. Urutan ini dipilih dengan alasan bahwa setiap kegiatan sekolah akan dilakukan, termasuk kegiatan melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, semestinya dimulai dari output yang akan dicapai, kemudian ke proses, baru ke input yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Selanjutnya yaitu bagaimana teori MBS. Sekolah adalah lembaga sosial yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sekolah adalah transformator pikiran dan juga merupakan tanda budaya dan perkembangan suatu negara. Dalam menjalankan MBS, ada 4 prinsip yang dikemukakan oleh Nurcholish tahun 2003. Di antaranya yaitu yang pertama prinsip ekuifinalitas, yang kedua prinsip desentralisasi, yang ketiga prinsip sistem pengelolaan mandiri, yang keempat prinsip inisiatif manusia. Slide selanjutnya yaitu bagaimana praktik manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan dari pihak luar. Kepala sekolah harus dapat memahami jabatannya sebagai manajer dari sekolah. Itu saja presentasi dari saya sebagai kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.